wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 Kota Bontang yang saya cintai, kita akan praktikum mengenai elektrolisis. Jadi nanti kita akan mempelajari reaksi apa yang terjadi dalam elektrolisis larutan. Untuk praktikum kali ini kita akan praktikum mengenai elektrolisis larutan kalium iodida dan larutan natrium sulfat. Alat-alat yang diperlukan adalah adaptor, statif, pipa U, lakmus merah dan lakmus biru, pipet, tabung reaksi, dan grafit. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan adalah larutan natrium sulfat, amilum, fenolftalin, dan larutan kalium iodida. Cara kerja yang pertama adalah memasang pipa U dalam atau pada statif. Oke, Pak posisi dipaskan. Kemudian setelah itu kita tuang larutan yang akan dielektrolisis. Yang pertama ini adalah larutan kalium iodida. Kalium iodida. Kita tuang sampai mendekati penuh. Itu kan ada itu pipa yang keluar, jangan sampai melebihi itu. Kemudian kita pasang elektrode grafit. Ini termasuk elektrode yang inert. Elektrode yang inert artinya elektrode tersebut nanti tidak ikut bereaksi ketika di anoda. Di katoda pun juga demikian ya. Ini tidak mempengaruhi reaksi karena inert. Oke, kita masukkan. Positif dan negatifnya nanti kita lihat dari hasil yang terjadi. Dari hasil yang terjadi ya. Karena di situ nggak ada tanda positif negatif di alatnya adaptor itu. Cuma nanti kalau dari hasilnya nanti ini kita akan tahu mana yang hasil dari katoda dan anoda. Kemudian kita putar. Ini voltase yang kita inginkan. Bisa 6 volt, 9 volt, sampai 12 volt tergantung kebutuhan. Kalau hasilnya ingin cepat ya pakai yang voltase tinggi. Kemudian juga konsentrasi larutan. Kebetulan yang kita gunakan ini adalah konsentrasi larutan yang cuman 0,1 molar. Kemarin kita nggak buat, cuman langsung ngambil yang tersedia di lab. Sehingga untuk proses elektrolisisnya agak lama. Kita amati di kedua elektrode, yaitu itu di elektrode 1 itu terbentuk gelembung ya, terbentuk gelembung. Kemudian elektrode 2-nya juga terbentuk warna coklat. Kemudian ini kita cek di kutub anoda, ya ini yang terbentuk warna ini, terbentuk warna coklat. Ini adalah terbentuk endapan iodin ya. Itu kutub positif ya. Itu kutub positif dari hasilnya. Oke, kita tetesi dengan amilum. Apa yang terjadi? Kita tetesi dengan amilum. Oke. Kalau hasilnya nanti biru kehitaman berarti positif ada iodin. Kita amati. Oh betul, biru kehitaman berarti terbukti di kutub positif pada anoda terbentuk endapan iodin. Oke ya. Baik, kita catat dalam data pengamatan. Kemudian kita menguji pada yang kutub satunya, itu adalah kutub negatif, itu adalah katoda. Kita uji dengan lakmus biru. Dengan lakmus biru, uji dengan
Sekarang lakmus merah. Lakmus merah. Tadi lakmus biru tetap biru. Kemudian dengan lakmus merah apa yang terjadi? Dengan lakmus merah kita lihat jadi biru ya. Ini jadi biru. Jadi cuman pada ujungnya itu kelihatan. Berarti terbukti di kutub negatif itu adalah terbentuk basah ya. Terbentuk basah atau dihasilkan OH-. Oke. Jadi itu kemudian akan kita uji lagi dengan fenolftalin. Oke, basah kita yakinkan terbentuk warna merah jambu. Kemudian pada yang kutub positif anoda tidak terbentuk. Jadi larutan yang sama setelah dielektrolisis pada kutub negatif dan positif hasilnya berbeda. Pada kutub yang negatif terbentuk basah, pada kutub yang positif terbentuk endapan iodin. Oke. Percobaan yang kedua, ini gelas ini yang berisi natrium sulfat dimasukkan ke dalam pipa U. Jadi larutan yang berisi natrium sulfat dimasukkan dalam pipa U. Ini kemudian dimasukkan elektrode karbon. Elektrode karbon ini terlalu dalam, kita angkat dikit ya. Kenapa kok nggak terlalu dalam? Itu biar larutan yang diamati adalah yang di sekitar elektrode. Jadi prinsip kerjanya ini adalah sama seperti larutan kalium iodida tadi. Intinya larutan yang ada di elektrolisis dimasukkan ke dalam pipa U. Kemudian elektrodenya dimasukkan ya. Terus diamati begitu aja ya. Ini yang jelas pada percobaan 1 dan 2 tadi dilakukan adalah semuanya harus bersih ya, elektrodenya itu sudah dicuci duluan. Baik, kemudian untuk langkah ini di kedua elektrode langsung ditetesi fenolftalin. Ini untuk menyingkat waktu. Jadi kalau harus ngambil terus ditaruh di tabung reaksi tadi agak lama untuk percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua ini kita agak percepat ya, biar durasi untuk video yang kita lihat nggak terlalu lama ya. Kita amati pada kedua elektrode, pada salah satu tadi ada kutub positif. Pada kutub positif tidak terbentuk warna merah jambu, itu berarti bersifat asam, dan kedua elektrode tadi adalah terbentuk gas ya. Kemudian pada yang kutub negatif pada katoda terbentuk gelembung gas dan larutan bersifat basah. Oke.